Ini baru mantap. Korea Utara terbukti curang memainkan pemain U23. Begini tanggapan Presiden FIFA dengan skandal ini. FIFA akan batalkan kemenangan atas timnas Indonesia serta akan banned Korea di ajang Piala Dunia U17. Simak fakta lengkapnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Bikin merinding, Erick Thohir ngamuk usai timnas Indonesia U17. Dibantai Korea Utara, peringatkan masyarakat jangan gegabah menyalahkan. Ternyata, ini perjuangan mengharukan para pemain muda yang hampir tak terungkap. Bukan kekalahan biasa, tapi momentum bangkitnya. Masa depan sepak bola nasional. Simak curhatan mengejutkan Erick yang bikin hati tersentuh dan mata terbuka lebar. Heboh seantero Asia, media Vietnam sudah meramal kekalahan Garuda Asia jauh sebelum pertandingan dimulai. Fakta mengejutkan. Ini bikin netizen Indonesia terdiam dan mikir keras, benarkah kita masih jauh tertinggal? Ternyata ini alasan rahasia mengapa Garuda Muda tak berkutik di lapangan. Simak fakta lengkapnya. Terbongkar, Nova Arianto. Akhirnya buka-bukaan soal masalah besar yang menghantui timnas U17 jelang Piala Dunia 2025. Ternyata Garuda Asia masih menyimpan sejumlah PR rahasia. Meski sudah cetak sejarah, persiapan menuju Qatar. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada rintangan fisik, mental, dan skill yang harus dihadapi. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Korea Utara terbukti curang memainkan pemain U23. Begini tanggapan Presiden FIFA dengan skandal ini. FIFA akan batalkan kemenangan atas timnas Indonesia serta akan banned Korea di ajang Piala Dunia U17. Simak fakta lengkapnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Timnas Indonesia U17 baru saja menelan kekalahan telak 6-0 dari Korea Utara di 8 besar Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Laga ini menyisakan banyak pertanyaan karena hasil akhirnya, tapi juga penampilan fisik timnas Korea Utara yang terlihat tidak biasa. Banyak yang merasa heran karena secara fisik para pemain Korea Utara lebih tampak matang dan berotot seolah datang dari kelompok usia yang berbeda. Fisik mereka lebih tinggi dan besar, dengan struktur fisik yang menyerupai pemain dengan usia 23 hingga 25 tahun, bukan level muda yang seharusnya. Keanehan ini semakin mencolok apabila dibandingkan dengan postur pemain timnas Indonesia maupun tim-tim lain yang pernah dihadapi sebelumnya. Menurut data saat ini, Korea Utara sedang menghadapi krisis yang serius dalam hal gizi anak atau asupan makanan anak. Hal ini seharusnya berdampak pada atlet muda mereka, namun fakta menunjukkan hal sebaliknya. Timnas mereka terlihat sangat tangguh dan mendominasi secara fisik. Hal ini membuat netizen dari semua daerah Asia ikut berkomentar mempertanyakan bagaimana bisa sebuah tim dari negara dengan kondisi yang krisis justru melahirkan pemain-pemain muda yang terkesan sudah jadi. Misteri tentang usia serta pembinaan atlet di Korea Utara kini menjadi sorotan. Isu yang menjadi kejanggalan dalam pertandingan Indonesia melawan Korea Utara kini makin memanas. Apalagi setelah Presiden FIFA yakni Gianni Vincenzo Infantino secara terbuka menyampaikan apabila Indonesia merasa dirugikan atau dicurangi, maka tidak perlu ragu untuk melapor. Kami terbuka untuk menerima laporan dari Indonesia dan siap memberikan dukungan penuh dalam proses investigasi, tegasnya. Pernyataan ini bisa saja menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air yang merasa ada ketidakwajaran dalam laga tersebut, terutama dalam hal postur fisik pemain Korea Utara. Banyak yang meyakini bahwa ini bukan isu kalah menang,
Akan tetapi ini sudah melanggar aturan dan keadilan dalam kompetisi. Tidak hanya itu, FIFA juga menegaskan tidak akan tinggal diam apabila terbukti terjadi pelanggaran yang serius. Mereka akan membanet Korea Utara dari Piala Asia dan bahkan di Piala Dunia 2025. Jika memang terbukti kuat bila Korea Utara melanggar aturan, kami siap untuk mengangkat isu ini ke level yang lebih tinggi, termasuk pembekuan partisipasi mereka dalam ajang besar seperti Piala Asia, bahkan Piala Dunia, tegas Infantino. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa FIFA menjaga integritas kompetisi, sekaligus memberikan sinyal bahwa semua negara termasuk Indonesia memiliki hak yang sama diperlakukan adil di panggung sepak bola internasional. Uniknya isu ini bukan cuma menyita perhatian pecinta sepak bola Indonesia namun seluruh dunia. Banyak dukungan yang diberikan negara-negara baik di Asia maupun Eropa dengan tersingkirnya timnas Indonesia ini agar bisa mengambil tindakan dan tidak hanya diam. Reaksi warganet dunia ini menyerukan keadilan dalam sepak bola ini agar bisa terwujud sepak bola yang fair. Lantas bagaimana tanggapan kalian dengan hal ini? Apakah kalian setuju PSSI membuat laporan ke FIFA agar timnas Korea Utara didiskualifikasi? Silahkan like video ini dan berikan komentar setuju di kolom komentarnya. Bikin merinding, Erick Thohir ngamuk usai timnas Indonesia U17. Dibantai Korea Utara, peringatkan masyarakat jangan gegabah menyalahkan. Ternyata, ini perjuangan mengharukan para pemain muda yang hampir tak terungkap. Bukan kekalahan biasa, tapi momentum bangkitnya. Masa depan sepak bola nasional. Simak curhatan mengejutkan Erick yang bikin hati tersentuh dan mata terbuka lebar. Di balik kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara dengan skor mencolok 0-6, muncul suara lantang dari sosok yang tak pernah lelah memperjuangkan sepak bola tanah air, Erick Thohir. Ketua Umum PSSI ini bukan hanya angkat bicara, tapi seakan berteriak membela harga diri para Garuda Muda yang telah berjuang mati-matian di atas lapangan hijau dalam ajang Piala Asia U17 di Arab Saudi, Senin, 14 April 2025. Ia menyampaikan pesan berapi-api kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sekali-kali menghukum mereka hanya karena satu kekalahan. Erick menegaskan, para pemain muda ini adalah pejuang sejati, bukan robot yang bisa terus menang tanpa jatuh. Mereka adalah generasi harapan bangsa yang tengah menapaki jalan panjang menuju kejayaan. Di balik skor menyakitkan itu, ada darah, keringat, dan air mata yang tertuang dalam latihan dan pertandingan. Apalagi banyak dari mereka berasal dari keluarga sederhana yang berkorban segalanya demi sang anak mengenakan seragam merah putih. Lihat perjuangan mereka. Ini bukan sekadar sepak bola, ini adalah simbol pengorbanan, semangat, dan tekad baja, ujar Erick dengan nada emosional. Baginya, kekalahan itu adalah guru terbaik, bukan aib yang layak dicaci. Justru dari kegagalan inilah kita harus bangkit, bersatu, dan mendukung habis-habisan generasi penerus sepak bola Indonesia. Erick juga menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen penuh untuk membina skuad U17 agar lebih matang dan siap tempur menyongsong Piala Dunia U17 mendatang di Qatar. Tahun lalu kita lolos karena jadi tuan rumah. Tahun ini kita buktikan kita layak lewat kualifikasi. Ini bukan kebetulan, ini hasil nyata dari program yang kita bangun, tegasnya penuh semangat. Tidak hanya itu, ia mengingatkan bahwa banyak tim kuat lain juga tumbang. Jepang ditaklukkan Arab Saudi lewat drama adu penalti. Uzbekistan tampil mengejutkan dengan performa stabil baik di level junior maupun senior. Artinya, Garuda Muda tidak sendiri dalam keterpurukan ini, dan justru ini adalah waktu paling tepat untuk melakukan refleksi dan bangkit lebih dahsyat. Dengan penuh haru dan optimisme, Erick meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut pulang para pemain muda dengan kepala tegak, bukan dengan caci maki.
mereka sudah membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan dan masih punya banyak waktu untuk membuktikan kehebatannya. Pembinaan harus terus berlanjut. Kita harus bisa seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Uzbekistan. Pembinaan usia muda adalah kunci, dan Garuda Muda adalah awal dari kebangkitan besar bangsa ini di panggung sepak bola Asia. Tutupnya. Berikan komentar kalian. Heboh seantero Asia, media Vietnam sudah meramal kekalahan Garuda Asia jauh sebelum pertandingan dimulai. Fakta mengejutkan. Ini bikin netizen Indonesia terdiam dan mikir keras, benarkah kita masih jauh tertinggal? Ternyata ini alasan rahasia mengapa Garuda Muda tak berkutik di lapangan. Simak fakta lengkapnya. Siapa sangka kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara dengan skor memalukan 0-6 di perempat final Piala Asia U17 2025 ternyata sudah diprediksi secara gamblang oleh media Vietnam, Soha, jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Layaknya seorang peramal sepak bola yang mengintip masa depan lewat bola kristal, media tersebut dengan percaya diri menyebut Garuda Asia akan mengalami kesulitan berat menghadapi kekuatan Korea Utara yang terbilang monster di level Asia. Menurut mereka, timnas Korea Utara U17 bukan hanya sekadar tim kuat, tapi raksasa sunyi yang telah makan asam garam turnamen kontinental. Dengan catatan prestasi yang luar biasa mencolok, 13 kali tampil di ajang Asia, 5 kali lebih banyak dari Indonesia, 2 kali menyabet gelar juara, 2010 dan 2014, dan 2 kali jadi runner-up, 2004 dan 2824, 2006. Mereka punya modal pengalaman dan mental baja yang siap meluluh lantakkan tim manapun yang berani menghalangi. Media Vietnam bahkan terang-terangan menyebut bahwa pengalaman dan konsistensi Korea Utara di turnamen besar menjadi celah terbesar yang belum dimiliki Indonesia, yang baru saja mencicipi babak-babak akhir secara historis dan emosional. Tapi jangan salah, meski tersingkir dari ajang ini, Garuda Asia justru tengah menorehkan sejarah emas. Untuk pertama kalinya mereka melaju ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi resmi, bukan karena jadi tuan rumah. Sebuah pencapaian luar biasa yang layak dibanggakan, walau dibayangi kekalahan menyakitkan. Kini, sorotan beralih ke panggung dunia. Zahabi Goli dan rekan-rekannya punya waktu emas untuk memperbaiki diri, menyusun strategi, dan membalas semua keraguan dengan performa mengguncang dunia pada November mendatang. Kekalahan ini bukan akhir, tapi awal dari babak balas dendam yang akan mengguncang dunia sepak bola internasional. Dunia, bersiaplah. Garuda Asia belum selesai. Berikan dukungan dan komentar kalian. Terbongkar, Nova Arianto. Akhirnya buka-bukaan soal masalah besar yang menghantui timnas U17 jelang Piala Dunia 2025. Ternyata Garuda Asia masih menyimpan sejumlah PR rahasia. Meski sudah cetak sejarah, persiapan menuju Qatar. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, ada rintangan fisik, mental, dan skill yang harus dihadapi. Simak semua beritanya hingga selesai. Setelah badai kekalahan telak dari Korea Utara yang membuat timnas U17 Indonesia tersingkir dari perempat final Piala Asia U17 2025, kini muncul cahaya terang dari balik awan gelap itu. Pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, akhirnya buka suara, dan bukan sekadar biasa-biasa saja, ia mengungkap segudang pekerjaan rumah raksasa yang harus dituntaskan sebelum Garuda Asia terbang tinggi di Piala Dunia U17 2025 di Qatar.
Walau anak asuhnya sempat mengejutkan publik dengan 3 kemenangan mengagumkan di babak penyisihan, serta catatan 7 gol masuk dan 7 kebobolan, Nova menyebut masih banyak hal krusial yang harus ditingkatkan. Fisik, mental, dan kemampuan teknis para pemain harus naik level. Tegasnya, seolah membunyikan alarm kesiapsiagaan nasional. Dengan waktu hanya 8 bulan tersisa menuju panggung dunia, Nova menegaskan bahwa Garuda Muda tidak bisa hanya puas dengan keberhasilan lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Justru inilah titik awal perjuangan yang lebih ganas, di mana lawan-lawan yang akan dihadapi jauh lebih beringas dari apa yang mereka temui di level Asia. Skill individu harus diasah setajam pedang samurai. Mental harus sekuat baja. Fisik harus seperti prajurit perang. Serunya membara. Nova juga memastikan akan segera menyusun roadmap persiapan lengkap dan menyerahkannya ke PSSI. Dalam rencana tersebut, akan ada program pemusatan latihan yang lebih ketat, persiapan intensif, dan strategi matang demi menjadikan Garuda Asia bukan sekadar peserta, tapi pesaing tangguh di Qatar. Kita tidak mau sekadar tampil. Kita ingin bikin sejarah, membuat dunia menoleh dan berkata, "Ini dia, Indonesia." Tegasnya penuh harapan dan tekad baja. Kini, semua mata tertuju pada langkah Nova Arianto dan timnya. Akankah transformasi besar-besaran ini menjadi kunci kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah dunia? Satu hal pasti, Garuda Asia sedang bersiap untuk mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya untuk tampil, tapi untuk menaklukkan dunia. Berikan komentar kalian. Wow, AFC tak bisa menahan kekaguman hingga berdiri, memberi apresiasi luar biasa kepada Garuda Muda. Satu-satunya wakil ASEAN yang terbang ke Piala Dunia U17, Timnas U17, kini ditakuti seantero Asia. Siapakah yang mampu menghentikan langkah sang Garuda Muda menuju tahta juara? Simak fakta lengkapnya. Penampilan Timnas Indonesia U19 di ajang Piala Asia U19 2025 benar-benar menciptakan gelombang kejut di kancah sepak bola Asia. Seperti badai merah putih yang tak bisa dihentikan, Garuda Muda menebar teror di grup C dengan menyapu bersih semua pertandingan, tanpa sekalipun tergelincir. Dominasi yang begitu membara ini bahkan membuat Federasi Sepak Bola Asia, AFC, tak kuasa menahan decak kagum hingga memberikan standing ovation dan sorotan khusus yang jarang diberikan kepada tim manapun. Di bawah arahan pelatih penuh strategi, Nova Arianto, Timnas U17 memulai petualangan hebat mereka dengan membungkam Korea Selatan 1-0 dalam laga dramatis sebelum berpesta gol 4-1 atas Yaman dan akhirnya menaklukkan Afghanistan 2-0 lewat 2 gol mengejutkan di menit akhir dari Zahabi Goli dan Fadli Alberto. Laga terakhir itu seolah jadi panggung puncak dominasi Indonesia. Walau sempat buntu di awal, mereka bangkit layaknya pahlawan dan mengunci kemenangan penuh gengsi. Dengan koleksi 9 poin sempurna dari 3 laga, Indonesia tak hanya memuncaki klasemen grup C dengan kepala tegak, tapi juga sukses mengamankan 2 tiket emas sekaligus. 1 ke babak perempat final Piala Asia U17, dan 1 lagi ke Piala Dunia U17. Prestasi luar biasa yang hanya bisa diraih oleh satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia. Di saat tim-tim seperti Vietnam dan Thailand harus tersingkir lebih awal, Garuda Muda justru melesat tinggi membawa harapan bangsa ke panggung dunia. AFC dalam pernyataan resminya bahkan menyebut pencapaian ini sebagai sesuatu yang monumental, dengan menyoroti bagaimana Indonesia mencetak 2 gol di injury time melawan Afghanistan dan menyegel 9 poin penuh. Mereka juga menekankan bahwa sebelum laga terakhir pun Indonesia sudah lebih dulu memastikan diri lolos berkat kemenangan atas 2 raksasa Asia sebelumnya. Kini, tinggal satu pertanyaan besar yang menggantung di udara.
Mampukah timnas Indonesia U17 terus mencetak sejarah ketika mereka berjumpa runner-up grup D, entah itu Korea Utara, Iran, Tajikistan, atau Oman pada 14 April 2025 nanti? Yang pasti, seluruh negeri kini bersorak dalam satu suara. Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin. Berikan komentar kalian. Luar biasa. Setelah Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir langsung terbang temui Sekjen FIFA. Apa di balik pertemuan rahasia ini? FIFA sampai terpukau dengan lompatan dahsyat sepak bola usia muda Indonesia. Timnas U17 Indonesia bikin dunia tercengang. Simak penjelasannya hingga selesai. Setelah prestasi gemilang, Timnas U17 Indonesia yang menembus putaran final Piala Dunia U17 2025, langit prestasi sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kabar panas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung bergerak cepat dan bertolak untuk bertemu dengan Sekjen FIFA, Matthias Grafström, dalam sebuah pertemuan strategis yang syarat makna dan penuh teka-teki. Ada misi besar apa di balik kunjungan ini? Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 11 April 2025, Erick mengungkap bahwa ia menyampaikan laporan langsung mengenai perkembangan luar biasa sepak bola usia muda di Indonesia kepada FIFA. Dalam suasana penuh optimisme dan semangat membara, Erick juga menyinggung rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu, yang menjadi tonggak perubahan besar bagi sepak bola tanah air. Namun kali ini ceritanya berbeda. Timnas U17 Indonesia tak lagi hanya hadir sebagai tuan rumah, melainkan sebagai penakluk sejati jalur kualifikasi. Pasukan muda Nova Arianto tampil menggila di grup C Piala Asia U17 2025, mengalahkan Korea Selatan 1-0 lewat gol tunggal Evandra Florasta, menghajar Yaman 4-1 dengan pesta gol dari Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan brace telat dari Evandra, serta menutup fase grup dengan menghancurkan Afghanistan 2-0 lewat 2 gol dramatis di menit 90+4 dan 90+6. Hasilnya, 9 poin sempurna, status juara grup tanpa celah, dan tiket ke perempat final sekaligus Piala Dunia U17 2025 pun resmi digenggam. Erick Thohir dengan bangga menyampaikan apresiasinya kepada FIFA yang terus memantau dan mendukung program akar rumput Indonesia. Ini bukan sekadar lolos, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap bangkit dan mengguncang dunia sepak bola. Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada 3 hingga 27 November mendatang di Qatar menjadi panggung baru Garuda Muda untuk mengepakkan sayap lebih tinggi. Dengan tambahan kuota dari AFC, Indonesia kini bersanding di antara 8 tim terbaik Asia. Apakah ini awal dari era keemasan sepak bola Indonesia? Semua mata dunia kini tertuju ke Garuda Muda yang terbang makin tinggi, makin cepat, dan makin tak terhentikan. Berikan komentar kalian. Drama mencekam di Jeddah. Media Vietnam salahkan wasit. Vietnam U17 nyaris lolos ke Piala Dunia, tapi gagal gara-gara walkie-talkie wasit rusak. Benarkah ini konspirasi? Keunggulan Vietnam sirna di menit-menit akhir, mimpi ke Piala Dunia ambruk seketika di depan mata. Simak fakta lengkapnya. Sebuah kisah memilukan dan penuh drama terjadi di King Fahd Sports City Stadium Jeddah pada malam penuh tensi 10 April 2025.
Timnas Vietnam U17 hanya tinggal selangkah menuju impian berlaga di Piala Dunia U17 2025. Namun semua harapan itu sirna secara tragis dan di luar kendali mereka. Media Vietnam, The Tao 247, tak mampu menahan amarahnya dan melayangkan kritik keras terhadap sang pengadil laga, Mohamed Al-Shamari, wasit asal Qatar yang memimpin pertandingan melawan UIE U17. Namun yang menarik, kritikan tersebut bukan menyasar keputusan-keputusan kontroversial dalam pertandingan, melainkan soal kelalaian teknis fatal, perangkat komunikasi wasit yang mati total di tengah laga. Di menit ke-65, ketika Vietnam sedang unggul 1-0 dan berada di ambang sejarah, laga justru dihentikan selama hampir 2 menit karena walkie-talkie wasit rusak dan harus diganti baterainya di tengah lapangan. Adegan itu terekam jelas di layar televisi. Seorang wasit kebingungan membongkar alat komunikasi di tengah panasnya atmosfer pertandingan, sementara konsentrasi pemain Vietnam terguncang total. Bagaimana bisa di ajang sebesar Piala Asia U17 ada insiden seperti ini? Tulis The Tao 247 dalam nada getir. Mereka menyayangkan betapa cerobohnya persiapan teknis wasit di laga krusial. Padahal, jika kemenangan 1-0 bisa dipertahankan, Vietnam otomatis melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia. Namun, kenyataan pahit menyapa di menit 87. Haza Faizal dari UEA membuyarkan segalanya lewat gol penyeimbang yang mengubur impian Vietnam seketika. Akhirnya, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Tragisnya, Vietnam harus puas duduk di posisi juru kunci dengan koleksi 3 poin dari 3 hasil imbang. Hanya terpaut 1 poin dari Jepang yang memuncaki grup. Seluruh negeri Vietnam pun dibuat terpukul, merasa mereka kalah bukan hanya oleh lawan, tetapi juga oleh faktor non-teknis yang seharusnya tak terjadi di turnamen sebesar ini. Di tengah duka yang menyelimuti skuad muda Vietnam, sorotan kini beralih kepada Timnas Indonesia U17 yang justru tampil beringas dan tanpa celah. Garuda Muda kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang terus terbang tinggi melaju ke perempat final dan merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025 dengan penuh wibawa. Dunia menanti kelanjutan kisah heroik Indonesia, sementara Vietnam harus menahan luka karena gagal, bukan hanya karena permainan, tapi karena baterai yang tak terisi penuh. Berikan komentar kalian. Syok maksimal, Timnas Thailand, U19 dibantai bertubi-tubi hingga terdepak dari Piala Asia. U19 2025 tanpa kemenangan. Harapan satu-satunya dari Manchester United malah disarankan ganti negara. Netizen heboh, pemain bintang ini mending bela Inggris daripada bertahan di tim yang terus terpuruk. Tonton semua hingga selesai. Kisah tragis penuh luka mendalam menyelimuti perjalanan Timnas Thailand U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Tim yang dulunya disegani di Asia Tenggara kini hancur lebur tak bersisa, seolah kehilangan taring dan identitasnya. Meski datang dengan status mentereng sebagai runner-up Piala AFF U16 2024, nyatanya pasukan muda Gajah Perang justru tampil bak bayangan kosong di grup A, disikat 1-4 oleh Uzbekistan, dibantai 1-3 oleh Arab Saudi, dan terakhir dipermalukan 0-2 oleh Cina. Hasil ini menjadikan mereka tim juru kunci, tanpa satupun kemenangan, dan tereliminasi dengan cara yang sangat menyakitkan. Di tengah kejatuhan itu, sorotan justru tertuju kepada satu nama besar. Silva Maxes, pemain Akademi Manchester United, berdarah Thailand, Inggris. Bintang muda berusia 15 tahun ini malah jadi bahan perbincangan hangat di media sosial setelah netizen Indonesia menyarankannya untuk mempertimbangkan pindah negara. Masih ada waktu bagi Silva untuk memikirkan ulang masa depannya.
Inggris bisa jadi opsi jika ingin berkembang lebih cepat, tulis seorang netizen. Gema suara itu menggambarkan betapa publik Asia Tenggara mulai meragukan masa depan sepak bola Thailand. Silva Maxes memang masih punya peluang membela Inggris, negara asal ayahnya, yang tentu punya reputasi dan sistem pengembangan pemain muda jauh lebih mapan. Di saat Thailand, seperti kapal karam, Indonesia justru tampil sebagai kapal perang yang sedang melaju kencang di samudra sepak bola Asia. Timnas U17 Indonesia menaklukkan dua raksasa sekaligus, menghantam Korea Selatan 1-0, dan meluluh lantakkan Yaman 4-1, sebelum akhirnya menyegel tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025 dengan penuh wibawa. Di sisi lain, dominasi Indonesia kini tak terbantahkan di semua level. Di senior, Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sudah mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Di level U23, Garuda Muda berhasil melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024, sementara Thailand kembali harus pulang lebih awal. Kini, dengan keperkasaan Timnas U17, warganet bersorak. Titel Raja ASEAN kini resmi pindah ke Indonesia. Thailand dulu ditakuti karena AFF, sekarang cuman ayam kampung di level Asia. Sebuah era telah berubah. Gajah Perang kehilangan mahkota dan Garuda Muda kini siap menaklukkan langit dunia. Berikan komentar kalian.